Sobat Depor, selamat datang lagi di podcast volume keempat. Halo Depor semuanya, nggak kerasa ya, ternyata podcast Dempo sudah di volume keempat aja. Sebelumnya perkenalin, nama aku Ronaldo, bisa kalian panggil Ronaldo, Dodo atau sayang juga boleh, cuman jangan ya Dek ya. Nah, pada podcast kali ini kita mengundang gestar yang sangat amat menarik dan spektakuler nih ya. Karena hari ini kita mengundang gestarnya itu adalah seorang atlet kebanggaannya Dempo gitu ya. Langsung aja kita sambut. Ini dia Kak Matthew dan Kak Alicia. Yeay. Halo Kak Matthew dan Kak Alicia, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Wah, sebuah kehormatan ya bisa mewawancarai dan juga bisa ngobrol bareng nih sama salah satu atlet kebanggaannya Dempo. Nah, sebelum itu mungkin Kak Matthew sama Kak Alicia bisa memperkenalkan diri dulu ke Dempoers semuanya. Halo Dempers, perkenalkan nama saya Medi Stefano Jefferson dari kelas 12 IPA 2. Saya di sini sebagai perwakilan anggota DBC Putra. Halo Dempers, perkenalkan saya Alicia dari kelas 12 IPA 6. Saya sebagai perwakilan tim DBC Putri. Wah, jadi ada Kak Alicia dan Kak Metu yang mewakili tim DBC Putra dan DBC Putri. Oke. Nah, seperti yang aku bilang tadi teman-teman ya, kita mau wawancari atlet, dimana kalau udah namanya atlet, pasti mereka itu adalah olahragawan yang bekerjanya di ranah profesional. Bener ya? Berarti mereka ini udah bisa dibilang atlet profesional yang memang sudah mainnya itu udah di turnamen-turnamen gede teman-teman ya. Turnamen yang paling dekatnya apa nih Kak? DBL, bener ya, DBL. Teman-teman ada yang tahu DBL? Pasti udah pada tahu dong yang namanya DBL, karena juga DBL tuh udah nggak asing gitu kayaknya di telinga kita ya. Apalagi juga menjadi salah satu turnamen paling gede juga ya se-Jawa Timur di jenjang SMA. Bener? Bener. Nah, kalau ngomong soal DBL, kalau boleh tahu DBL nih tanggal berapa nih? 46 apa 27? 27 ya? 8. Oh 28 Agustus 4 September ya, semingguan ya berarti ya. Iya. Kurang lebih udah semingguan lagi mulai. Nah, aku mau tanya tentang persiapan kalian untuk DBL tahun ini. Gimana progresnya, apakah sudah dipersiapkan atau udah gimana gitu? Kalau untuk tim DBC yang Putra sudah dipersiapkan sih. Dari latihan, terus sparring, terus ada evaluasi juga habis pertandingan sparring tadi. Tadi sparring. Nanti Nanti sparring. Kalau yang tim DBC Putri gimana? Kalau untuk yang tim DBC Putri, persiapannya mulai latihan setiap hari gitu ya. Terus ada sparring, terus latihan fisik gitu. Berarti memang sudah mulai dipersiapkan. Ini kalau boleh tahu mulainya dari kapan dipersiapkannya? Hamin berapa bulan? Berapa itu? Juni. Memang berarti memang sudah dipersiapkan dari lama ya. Apalagi udah deket, pasti juga akan lebih intens lagi gitu ya. Oke, karena memang persiapannya udah mateng juga. Tadi bilang katanya memang udah sering sparring gitu ya. Berarti memang sudah pengalaman juga secara fisik, secara mental semua sudah ditempa ya. Memang sudah dilatih sedemikian mungkin supaya bisa ready di DBL. Nah, karena mempersiapkan event yang gede, turnamen yang gede kayak gini juga perlu persiapan yang banyak. Nah, aku tuh kepo gitu. Kalian ada nggak tantangan-tantangan selama kalian berproses untuk mempersiapkan DBL gitu? Mau dari yang mana dulu nih yang jawab? Kak Matthew atau Kak Alicia? Kak Alicia boleh. Pastinya kalau jadi tim DBC yang Putri tantangannya banyak sih. Banyak ya? Seperti misal kayak mood kita lagi nggak baik, itu satu tantangan juga. Ngerti satu sama lain, terus tahu pola pikir teman kita gitu, satu tim. Itu termasuk tantangan kita juga sih. Terus kemudian kalau dari tim DBC Putri kan banyak yang cedera gitu karena sparring tanding gitu. Nah, itu jadi salah satu tantangan. Oke, berarti memang soal mood, tapi memang sudah bisa membangun chemistry satu sama lain ya. Berarti memang sudah dibangun chemistry-nya. Terus juga tadi ada bilang katanya banyak yang cedera karena sparring juga, tapi harusnya itu sudah diantisipasi ya. Berarti memang sudah dipersiapkan untuk DBL. Tuh guys, jadi teman-teman DBC ini juga untuk mempersiapkan DBL tuh nggak gampang. Mempersiapkannya sangat amat susah. Harus sampai ada yang cedera. Jadi kita doakan yang terbaik aja ya buat mereka nanti ketika DBL. Kalau yang dari tim Putra sendiri gimana nih persiapannya?
dan tantangan yang dihadapi. Kalau tantangan dari tim putra ini, kalau waktu latihan lebih sering bercanda gitu. Jadi nggak serius, bercanda terus di sini. Soalnya bro gitu kan, Iya. sama bro sukanya bercanda. Bercanda terus kalau diajak latihan gitu malas-malasan, ada itu tantangan yang dari tim cowok. Tapi itu semua pasti bisa diatasi ya. Tapi kan kayak bercanda gitu-gitu, tapi juga pasti tim putri juga sering kayak gitu, tim putra juga pasti sering kayak gitu. Tapi memang kalau memang namanya main sama temen gitu kan, meskipun gimana-gimana juga kita bawaannya pingin fun, kita bawaannya pingin main terus gitu kan. Oke. Nah, dari tantangan-tantangan itu juga proses kalian yang sangat amat rumit itu tadi, kan kalian sekarang ini kan statusnya sebagai pelajar, ya kan, pelajar Dempo, di mana kalian juga harus bisa membagi waktu antara akademik dan juga non akademik, di mana akademiknya sekolah, terus non akademiknya juga DBC. Nah, kalian itu gimana cara kalian untuk membagi waktu gitu supaya imbang di DBC-nya, imbang juga di akademiknya, itu gimana cara kalian untuk membagi waktu? Dulu Yang mana dulu yang siap nih? Matthew. Kak Matthew udah siap, silakan. kalau dari saya sih, kan kalau kita pagi kan sekolah, di sekolah latihan. Nah, habis latihan itu pulangnya baru les. Jadi lesnya menyesuaikan sama jadwal latihan. Oke. Habis les gitu kadang pulang ke kos terus belajar lagi buat PR atau ulangan untuk besok hari. Oke. Jadi memang, tapi memang Kak Matthew sama Kak Alicia ini ada les gitu Mas Ian? Ada. Masih ada les, bahkan ketika latihan, habis latihan masih les lagi. Itu gimana kok bisa nggak tumbang gitu ya? Keren banget yang pejuang-pejuang DBC nih ya. Kalau untuk Alicia sendiri gimana? Kalau untuk saya sendiri sebenarnya kurang lebih kayak Matthew sih. Jadi pulang sekolah gitu kita latihan dulu kan, latihan sampai sore. Terus habis itu setelah latihan baru kita les, belajar, ngerjain tugas buat ulangan besok. Tapi pasti awal-awal untuk menyesuaikan juga susah ya, karena kan juga orang harus belajar juga, kadang kita juga mungkin belajar juga malas-malesan gitu kan ya, malas-malesan, apalagi habis latihan biasanya kan kalau capek, kondisi capek mau belajar tuh banyak pengen tidur aja gitu ya. Tapi mungkin itu sekarang udah mulai terbiasa ya, sudah mulai terbiasa. Kalau boleh tahu masing-masing udah berapa tahun di DBC? Saya 3 tahun. 3 tahun. Kak Matthew juga Sama. Nah, berarti emang udah lebih berpengalaman lah ya. Jadi buat teman-teman mungkin DBC yang masih baru masuk, bisa dicontoh cara membagi waktu dari kakak-kakak senior kalian gitu ya. Nah, karena kalian ini memang sudah bisa membagi waktu dan sudah bisa membagi antara akademik dan non akademik gitu ya. Aku punya pertanyaan lain. Kayak misal kalian kan DBL ini udah mulai dekat, ya kan? Udah mulai dekat, tantangannya juga pasti banyak banget. Kalian ada nggak kayak kendala, satu kendala aja? Coba ceritakan satu pengalaman kendala yang kayak, aduh ini greget banget gitu. Kayak entah bikin sebel, bikin marah, bikin yang benar-benar kayak nggak enak gitu kayaknya. Ada nggak? Ada pastinya. Ada ya. Coba ada yang mau mencoba menceritakan dulu? Ya, saya dulu aja. Ya udah, boleh Kak Matthew. Kalau saya sih greget gara-gara udah capek-capek latihan, waktu tanding sparring gitu masih kalah aja. Greget parah. Greget banget. Jadi kayak istilahnya kita udah ngeluangin waktu, udah ngeluangin tenaga, tapi masih kalah aja gitu ya. Tapi kan itu bisa dijadikan sebagai pengalaman juga kan ya. Kalau Kak Alicia sendiri? Kalau dari yang tim putri kan banyak yang cedera nih seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah itu buat pelatih kita jadi takut gitu mau sparring lagi, karena takut pemainnya banyak yang cedera gitu. Nah itu kan greget, kenapa kok ya kita masih bisa main, kita mau berusaha nih sparring supaya lebih siap kan DBL, tapi nggak dilakuin sparringnya sebanyak itu gitu. Jadi kalau yang dari tim putri sendiri kendalanya lebih kayak anak-anaknya masih pengen berusaha, tapi ternyata pelatihnya berkata lain, kayak lebih worry kalau cedera semua, takutnya malah nggak ada yang bisa main gitu kan. Tapi memang anak-anaknya pengen main gitu kan, pengen sparring. Iya sih, memang sering banget kita hadapi kayak gitu, yang memang kita pengennya apa, ternyata orang lain bilangnya gimana. Tapi ya itu demi kebaikan kita juga kan ya. Takutnya kalau misal kita malah cedera semua, kita malah nggak bisa optimalnya di DBL gitu kan. Iya. Oke, karena kalian tadi sudah menceritakan gitu kan, kayak momen-momen yang
greget, kendala-kendala yang memang sangat amat bikin gemes gitu ya. Nah, pasti kalian kan sudah 3 tahun juga tadi bilang ya, sudah 3 tahun juga sebagai anggota DBC. Terus tahun ini juga udah mulai banyak banget yang mulai masuk, baru anak-anak baru DBC, entah dari tim putra, entah dari tim putri. Nah, aku mau kalian untuk mungkin bisa ngasih harapan atau ngasih harapan untuk anggota DBC tahun ini. Entah dari kelas 10 sampai kelas 12 terserah. Kasih harapan kalian. Siapa dulu? Kak Alicia lagi, oke boleh. Harapan saya untuk tahun ini atau tahun Tahun ini boleh, untuk tahun selanjutnya juga boleh. tahun ini bisa meraih gelar champion gitu ya. Amin. Terus kemudian untuk tahun selanjutnya mungkin untuk adik kelas ya kan itu supaya bisa optimis terus buat ngejar prestasi di DBL Stiki gitu. Kalau dari Kak Matthew sendiri nih harapannya apa? Kalau untuk tahun ini sih sama kayak ceweknya, pasti champion. Pasti champion. Amin ya guys ya, kita champion dua-duanya tahun ini, amin ya. Semuanya amin. Amin. Gimana? Terus untuk kalau tahun-tahun depannya buat adik-adik kelas tetap semangat latihan. Tetap semangat latihan ya, tetap semangat untuk membanggakan Dempo. Iya. Kita doakan yang terbaik, semoga teman-teman DBC yang sudah berjuang, yang sudah mengeluarkan semua tenaganya bisa memberikan yang terbaik saat DBL, juga bisa membawa pulang piala champion ke Dempo. Ya, amin ya. Kita doakan yang terbaik dan jangan lupa kita dukung juga. Kalau kalian sempat bisa mungkin ikut tribun supaya kita bisa ngasih dukungan kita ke tim DBC kesayangan kita. Nah, tapi kayaknya tim DBC ini kan sibuk ya, orang-orang sibuk. Tadi aja udah dikasih tahu bangun pagi, sekolah, pulangnya latihan, habis itu les, masih belajar lagi. Luar biasa pejuang memang ya. Jadi kita nggak boleh ngambil waktu mereka terlalu banyak. Jadi mungkin kita akhiri aja, gimana? Kita akhiri aja ya teman-teman ya. Karena tim DBC ini memang sangat amat sibuk. Jadi kita nggak boleh ganggu terlalu banyak. Oke, maka dari itu mungkin kita bisa menghadap kamera semuanya. Kita ucapkan terima kasih buat teman-teman Sobat Dempo semuanya sudah nonton. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Dempo Podcast volume berikutnya. Bye-bye.